Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Ramadan. Pada pada hari ini kita akan belajar mengenai dasar pemrograman dengan materi pengenalan bahasa C. Oke, berikut ada table of content. Kita akan belajar mengenai sejarah bahasa C, lalu ada struktur program C, ada tipe data, konstanta, variabel, dan operator pada bahasa C, lalu juga ada menampilkan hasil atau output, ada juga memasukkan data atau input, ada juga program sederhana dari bahasa C. Langsung saja kita masuk ke sejarah dari bahasa C. Nah, jadi pengembang bahasa C adalah Dennis Ritchie pada tahun 1972. Dia mengembangkan bahasa C untuk sistem operasi Unix di Bell Telephone Laboratories. Nah, tujuannya si Dennis Ritchie untuk ngebuat bahasa C pada mulanya untuk sistem operasi. Namun uh, ini sudah dikembangkan lagi oleh Björn Strotup menjadi C++. Nah, C ini bisa digunakan untuk membuat sistem, untuk membuat jaringan komputer. Tapi akhir-akhir ini bahasa C juga dapat dikembangkan untuk software aplikasi. Nah, berikut pada foto di sebelah kanan ada contoh dari pemrograman bahasa C. Lanjut ada struktur dari program C. Nah, struktur program C terdiri dari koleksi satu atau lebih fungsi-fungsi. Nah, fungsi pertama atau fungsi utama bernama main. Suatu fungsi juga dibuka dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Nah, ini kurung kurawal buka dan diakhiri oleh kurung kurawal tutup. Nah, di body dari fungsi utama itu ada statement yang diakhiri dengan titik koma. Seperti pada gambar, misalkan ada fungsi lain, maka dibuka dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Bahasa C merupakan bahasa pemrograman terstruktur. Nah, pada pada pertama kali kalian menggunakan bahasa C, kita harus mendeklarasikan preprocessor directive berupa tanda pagar include dengan diikuti oleh nama header file. Nah, contohnya di sini ada tanda pagar include stdio.h yang memiliki pengertian yaitu program akan menggunakan fungsi atau fitur dari pustaka atau library bernama stdio.h. Nah, jadi ada dua cara nih untuk memasukkan atau melibatkan file judul di program C. Yang pertama, kalian bisa menuliskan pagar include kurung siku stdio.h kurung siku tutup, atau kalian juga bisa menggunakan pagar include tanda petik 2 stdio.h tanda petik 2. Nah, jadi di sini ada macam-macam header ya untuk program bahasa C. Sebenarnya masih ada banyak lagi, tapi berikut yang umum yang akan kita pakai selama minggu ini adalah stdio.h. stdio.h ini kepanjangan dari standard input output. Nah, ini dia meliputi ada printf, ada puts, ada putchar, ada scanf dan gets. Selanjutnya ada conio, kepanjangan dari console input atau output meliputi gets, getc, getchar, clear screen. Lalu ada mat, ada stdlib, ada string h yang mungkin akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Berikutnya ada tipe data, konstanta, variabel, dan operator. Nah, jadi di bahasa C ini dia mempunyai 5 tipe data dasar. Yang pertama udah pasti ada integer. Nah, integer ini berupa nilai numerik bulat atau int. Lalu ada floating point. Nah, floating point ini dia nilai numerik pecahan dengan presisinya tunggal.
Lalu ada double precision. Nah, ini nilai numerik pecahan juga, tapi dia presisinya ganda atau lebih akurat. Lalu ada karakter atau char, ada kosong atau void. Nah, seperti pada gambar di sebelah kanan, di sini ada char var 50 sama dengan ini merupakan string. Nah, di sini ada string. Jadi di bahasa C dia tidak menyediakan deklarasi variabel dengan tipe data string. Nilai string di sini dia berisi himpunan dari karakter-karakter yang berurutan dalam bentuk dimensi 1. Untuk membuat string dapat dinyatakan dengan operator kurung siku buka dan tutup ya. Seperti pada gambar di sebelah kanan nih, ada char z kurung siku buka 50 kurung siku tutup. Printf masukkan kata-kata sebanyak-banyaknya, ada gets z printf z. Nah, berikut ada outputnya. Berikutnya ada konstanta. Nah, konstanta adalah nilai yang tidak dapat berubah selama proses dari program. Di sini ada konstanta integer. Nah, kalau konstanta integer dia berbentuknya bermacam-macam, ada desimal, heksadesimal maupun oktal. Lalu ada konstanta karakter dan string. Nah, untuk yang konstanta karakter dia kayak petik 1A, untuk yang konstanta string dia petik 2A. Selanjutnya ada konstanta karakter escape. Nah, untuk karakter escape di sini dia menggunakan backslash ya atau reverse slash. Seperti untuk carriage return atau kursor kembali ke kolom pertama menggunakan backslash r. Selanjutnya ada variabel. Nah, variabel di sini digunakan sebagai identitas. Nah, kalian dapat memikirkan variabel sebagai tempat penampungan suatu nilai. Nilainya ini juga dapat berubah-ubah, tapi juga ada yang namanya variabel konstanta, di mana variabel ini akan bernilai tetap jika sudah dipastikan atau diberikan dari awal. Contohnya seperti pada gambar di sebelah kanan, di sini ada char var 50 hello. Di bawahnya ada const in a sama dengan 20. Jadi variabel konstanta itu dinyatakan dengan const in a sama dengan 20. Selanjutnya ada operator. Nah, operator adalah tanda operasi, suatu tanda atau simbol yang digunakan untuk suatu operasi tertentu. Berikut ada untuk operator aritmatika, ada perkalian, pembagian, modulus, pengurangan, dan pertambahan. Selanjutnya ada prioritas operator aritmatika. Yang pertama harus didahulukan parentesis atau tanda kurung, lalu ada kali, bagi, dan modulo. Selanjutnya ada tambah dan kurang. Selanjutnya ada operator assignment atau pengerjaan. Nah, operator assignment ini digunakan untuk memindahkan nilai dari suatu ungkapan ke suatu variabel. Seperti pada contoh ya, ada A sama dengan B plus C, A tambah sama dengan B. Artinya A, variabel A, dia akan dimasukkan oleh variabel A ditambah variabel B. Selanjutnya ada operator relasional atau hubungan. Nah, operator relasional ini dia digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua buah operan. Operator ini juga digunakan untuk penyeleksian kondisi pada statement if, do while, atau while. Selanjutnya ada operator logika yang digunakan untuk membandingkan logika hasil dari operator hubungan. Lalu ada operator unary. Nah, operator plus dan minus ini banyak digunakan dalam statement perulangan, di mana operator ini digunakan di suatu variabel akan berarti lain jika ditulis sebelum atau sesudah operannya. Selanjutnya ada menampilkan hasil atau output. Nah, untuk menampilkan
output, di sini ada banyak ya, ada fungsi prototype-nya atau header-nya bisa menggunakan stdio.h dan conio.h. Nah, fungsi umum di stdio ini ada putchar, ada puts, printf, dan fprintf. Nah, untuk yang hasil tidak terformat, di sini ada puts dan putchar. Artinya apa? Tidak terformat itu jadi dia tidak terformat, dia tidak bisa menggunakan format-format seperti pada slide selanjutnya. Nah, untuk ini merupakan hasil terformat atau kalian dapat menggunakan format kode format di sini ya. Kalian bisa menggunakan printf seperti pada gambar di sebelah kanan. Di sini ada printf, terus backslash n, formatnya c dengan variabel z. Artinya apa? Jadi kode format C menunjukkan bahwa menampilkan sebuah karakter dari variabel Z. Variabel Z di sini adalah A. Jadi akan menampilkan output berupa A seperti itu. Selanjutnya memasukkan data atau input. Nah, untuk memasukkan data atau input, kalian bisa menggunakan stdio dan conio.h. Untuk fungsi stdio bisa menggunakan gets dan scanf. Lalu pada conio dapat menggunakan getShe, getChar, dan gets. Nah, keempat fungsi ini yang ada di slide berikut ini merupakan tidak terformat ya. Ada getShe, ada getChar, ada gets, dan gets. Selanjutnya untuk yang hasil terformat, kalian dapat menggunakan scanf. Dan di sini ada kode formatnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ada contohnya di sebelah kanan, printf masukkan nilai UAS. Kita menggunakan scanf untuk hasil yang terformat. Di sini ada scanf tanda petik 2, lalu ada %f, artinya membaca sebuah data pecahan, koma, lalu ada di sini ada operator pointer dan variabel UAS. Artinya adalah pada scanf di sini dia diperlukan pengiriman secara acuan menggunakan pointer sehingga variabelnya harus berupa pointer. Tapi kalau nanti nilainya berupa string, kalian tidak perlu menggunakan tanda n atau tanda pointer. Nah, berikut ada program sederhana dari C. Nah, di sini ada program sederhana. Yang pertama, kalian untuk membuat komen, kalian dapat menggunakan slash tanda bintang komen program pertama dan ditutup dengan tanda bintang slash. Lalu di sini kita nyatakan awalan ya atau preprosesornya berupa include stdio.h, lalu kita buka dengan fungsi awal atau fungsi utama in main, buka tutup kurung, lalu ada kurung awal buka char s50, artinya kita nyatakan variabel s dengan tipe data char sebanyak 50. Lalu pada line 8 di sini ada printf, ada hello world. Lalu di sini di line 10 ada scanf, ada %s, lalu ada variabel s, artinya jika kalian memasukkan string maka formatnya akan berupa string juga. Lalu ketika di printf akan tercetak string berupa nama. Oke, berikutnya sini ya penjelasan untuk ACT1. Di sini kalian nyatakan fungsi utama berupa main dengan tipe data integer. Di sini ada variabel nama, variabel npm, variabel jurusan, dan variabel kelas dengan tipe data char. Masing-masing seperti nama punya sebanyak 50, npm sebanyak 9, jurusan sebanyak 50, dan kelas sebanyak 8. Lalu di sini ada float UTS UAS. Float nilai artinya
variabel UTS, UAS, dan variabel nilai memiliki tipe data float. Lalu di sini ada print ya, printf, sampai di sebelah sini ada uh, backslash n, artinya kita menggunakan karakter escape berupa backslash n yang memiliki arti berpindah ke baris baru. Lalu di sini ada backslash t, artinya dia untuk melakukan karakter escape berupa tab. Lalu di sini saya menggunakan gets nama yang memiliki maksud atau pengertian bahwa saya mengambil input dan dimasukkan ke variabel nama. Lalu di sini ada scanf dengan %f, dan UTS ya. Nah, kenapa saya menggunakan scanf? Karena di sini saya akan menggunakan format berupa float atau berupa nilai pecahan. Di sini saya menggunakan aritmatika nilai sama dengan UTS ditambah UAS dibagi 2. Lalu di sini ada %s, maksudnya adalah saya mengambil nilai dengan format string pada variabel nama, dan variabel nama ini akan tercetak. Nah, di sini nilai akhir mahasiswa titik 2 sama dengan persen titik 2f, nilai, maksudnya adalah di bagian ini akan memanggil variabel nilai dengan format titik 2f. Nah, maksud titik 2f di sini adalah pecahan desimal akan mengambil dua angka di belakang 0, di belakang koma ya, dua angka di belakang koma, dan ada di sini return 0, maka akan mengembalikan nilai berupa 0 ke fungsi utama. Jika kita run, jika kita masukkan di sini, akan menghasilkan output seperti berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.